Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa kita bertemu di Sapa Sulsel dan pagi ini saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang temanya ini kita sentuh lingkungan deh. Karena memang beberapa hari yang lalu ini sempat viral bahwasanya karena kita manusia suka buang sampah plastik sembarangan. Nah ini ada ikan paus yang mati, kasihan sekali ya. Dia mati karena banyak sekali sampah yang terkandung di dalam perutnya ternyata. Nah, tema saya pagi ini akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan sebuah kelompok yang bergerak di bidang lingkungan. Mereka ini secara sukarela untuk menjaga lingkungan di daerahnya. Mereka adalah teman-teman dari Peduli Goa. Ini ada dua orang pengurusnya yang datang pada hari ini, pagi ini. Langsung saja perkenalkan kepada Anda, saudara. Ada Muhammad Hidayatullah selaku Ketua Peduli Goa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah saya ada Ainun Aniza, juga anggota dari Peduli Goa. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, dua-duanya baik dan mereka adalah para pahlawan penjaga lingkungan kita ini. Siap. Tapi saya tanya dulu dong, jadi Peduli Goa ini organisasi, komunitas atau apa ini? Ya, jadi kemarin masih berbasis komunitas, tapi sekarang sudah dalam bentuk organisasi, sudah ada struktur-strukturnya dan program kerjanya juga sudah jelas. Baik, Ya, jadi Anda semua merupakan organisasi dan Siap. Peduli Goa ini terbentuk sejak kapan sebenarnya? Terbentuk di Beautiful Malino yang kedua kemarin di bulan Juli. Oh, Ya, itu kenapa tiba-tiba terbentuk di sana? Ya jadi seperti ini, melihat kondisi yang ada di Kabupaten Goa, ya termasuk masalah sampahnya, di situ kita risih Kak, maksudnya melihat sampah berserakan di mana-mana, timbul perasaan ya bagaimana kalau kita bentuk saja komunitas. Terus saya share ke grup, saya share ke media sosial, banyak yang respon ternyata. Jadi mereka yang merespon niat ini, jadi saya satukan. Bagaimana kalau kita fokus saja untuk membantu pemerintah Kabupaten Goa untuk masalah sampah ini bisa teratasi. Oke, Iya. jadi salah satu fokusnya ini membantu pemerintah untuk menyelesaikan Betul. masalah-masalah lingkungan seperti sampah yang berserakan. Tapi mengenai Beautiful Malino kemarin, saya memang setuju. Event atau acara yang seharusnya mempromosikan pariwisata dan menunjukkan keindahan Kabupaten Goa, ini aduh sayang sekali masyarakat yang datang ke sana kesadaran kurang ya dalam menjaga lingkungan begitu. Sampai akhirnya teman-teman ini berinisiatif begitu. Iya. Semoga nanti Beautiful Malino sudah benar-benar ciamik ya, jadi tidak terulang lagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk bagi Anda pengunjung yang harusnya bisa ikut menjaga keindahan alam kita. Oke, di sini ada Ainun. Ainun, kamu kenapa akhirnya ikutan bergabung dengan Peduli Goa? Pertama diajak sama teman, lama-kelamaan senang, suka. Kalau hal baik kenapa tidak ikut sih Kak? Wah, luar biasa jawabannya. Kalau hal baik, kenapa tidak ikut? Oke, ini kan kurang lebih sudah hampir 6 bulan berarti terbentuknya komunitas ini. Apa saja yang sudah dilakukan nih Pak Ketua? Siap. Jadi kemarin sudah banyak aksi yang kita buat, termasuk dalam rangka World Clean Up Day kita titikkan di Malino. Kenapa kita titikkan di Malino? Karena sumber air yang ada di Malino itu mengaliri semua yang ada di Sumber Minahasa termasuk di Makassar. Kalau di Malino saja itu banyak sampah, ya bisa berakibat fatal kepada kita semua yang ada di sini. Ya. Mencemari lingkungan, mencemari air. Jadi kemarin kita ajak semua komunitas, semua komunitas yang ada di Kabupaten Goa, ada juga yang dari Makassar, dari Nregang juga bergabung membersihkan di atas di Malino.
bahkan dari Enrekang gitu. Dari Enrekang. Jadi peduli Goa tapi orang Enrekang juga ternyata peduli Goa. Iya. Begitu. Luar biasa. Nah, Ainun, kamu bergabung sudah berapa lama di sini? Dari kan baru 6 bulan, masih muda juga nih. Kamu ikut pas kapan? Pas di Bukit Tumalino juga? Iya, sejak pertama. Apa yang kamu rasakan semenjak bergabung dengan kelompok ini? Saya merasa bangga. Saya merasa senang karena kita mempunyai banyak teman lagi, pengalaman baru. Pengalaman apa yang kamu dapatkan dari selama bergabung di sini? Pungut sampah itu mungkin orang-orang bilang itu hal-hal yang kotor, Menjijikan, ya, begitu. menjijikan. Tapi menurut saya itu menyenangkan karena sambil pungut sampah kita bisa bercanda dengan teman-teman. Oke. Asalkan nggak jadi sampah juga ya. Oke, jadi ini adalah promosi juga sih, promosi kebiasaan untuk pemirsa di rumah. Pak Ketua, sekarang anggotanya sudah ada berapa orang? Ya, ada lebih 150. Wow, banyak ya? Banyak. Sudah banyak relawan. Ada dari mahasiswa juga, teman-teman komunitas yang lain juga kita ajak, anak-anak sekolah juga, termasuk ada di Paskibra SMK Negeri Piagoa juga kita ajak dari teman-teman Karang Taruna Tamarunang, biasa juga ikut gabung. Karang Taruna juga yang ada di Kabupaten Goa. Tapi untuk masuk di struktur itu ada sekitar 25 orang. Jadi yang mengurus kepalanya ya ada 25 orang, Kak. Baik, ini cukup besar menurut saya karena organisasi ini sendiri baru terbentuk belum cukup 6 bulan malah, karena bulan Juli ya, bulan Juli dan ini bulan November, berarti mereka baru berdiri 4 bulan dan mereka sudah melakukan aksi nyata begitu. Betul. Kita akan saksikan nanti saudara seperti apa gerakan yang telah mereka lakukan, namun di segmen kedua tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Awali pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru yang telah kami siapkan. Ada berapa pasangan calon yang kemudian kira-kira diusung oleh partai dan berhak maju di pemilihan gubernur? Dalam pantauan saya, itu semua sudah menyatakan sikap. Kompas Sulsel setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita pagi ini yaitu bersama teman-teman dari kelompok atau organisasi Peduli Goa. Mereka ini adalah teman-teman yang menggerakkan semangat untuk terus menjaga lingkungan kita khususnya di Kabupaten Goa. Nah, seperti apa sebenarnya gerakan atau aksi yang telah mereka lakukan? Kita lihat ini dia kegiatan mereka.
Malino adalah milik kita semua. Mari Ki! Mari Ki ke Malino dan mari Ki budaya. Nah, itu dia kegiatan dari teman-teman Peduli Goa, yang mana sepertinya ini belum terbentuk deh kayaknya Peduli Goa. Kalau dibilang tadi sejarah atau latar belakang dibentuknya ini karena pada saat Beautiful Malino. Dan tadi itu event Beautiful Malino. Nah, Pak Ketua, ceritakan sedikit dong, seberapa parah sih atau seberapa kotor waktu penyelenggaraan acara tersebut? Iya, jadi rata-rata itu Kak, orang di atas hanya menikmati alam Malino saja. Awalnya sudah bersih, mereka datang mengotori. Jadi saya dengan teman-teman berpikir, bilang pasti banyak ini seperti ini. Ya masih kurang kesadaran. Kita kalau datang ke sebuah kampung lingkungan, kalau wilayahnya bersih, kita harus bertanggung jawab juga dengan lingkungannya. Seperti itu. Apalagi kayak ini kemarin, ya, yang masalah paus kan Kak, mati gara-gara sampah. Kita tidak tahu sampah yang kita buang itu, ya pasti berakibat fatal juga bagi hewan-hewan lain atau lingkungan lain. Jadi kita buat yang beda juga supaya mereka melihat bahwa oh ternyata ada kita ini sebagai pendorong untuk bisa merubah mindset bahwa bahwa budaya yang selalu kita pakai itu membuat sampah sembarangan bisa kita ubah sedikit demi sedikit. Seperti itu Kak. Baik, jadi sekali lagi ya, ini memang kesadaran yang dibutuhkan bahwasanya alam ataupun tempat dimanapun kita berada sebenarnya pemirsa ini milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jadi mentang-mentang jangan sampai acara ini misalnya diselenggarakan oleh satu Pemkab atau pemerintah daerah tertentu, terus semata-mata kita menyerahkan tanggung jawab kebersihan kepada mereka saja. Betul. Tidak seperti itu saudara. Jadi saya kira teman-teman Peduli Goa juga ini hadir untuk menyadarkan semua pihak-pihak yang belum memiliki kesadaran. Ini ada foto-foto saudara mengenai kegiatan dari teman-teman Peduli Goa. Nah, boleh dijelaskan ini apa ini Bos Napayabo ini? Di sini ini Kak, di Peduli Goa alhamdulillah kita sudah diberikan kepercayaan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola bank sampah induk Kabupaten Goa. Jadi di bank sampah induk Kabupaten Goa itu ada sekitar 30 mitra. Ya, jadi di mitra itu dia menyelenggarakan 3R, reduce, reuse, recycle. Biasanya kita kalau sudah membuat barang daur ulang, tinggal taruh saja, tinggal pajang, ya seperti itu. Tidak ada tempat atau market untuk menjual barang tersebut. Ya, jadi saya membuat satu tempat namanya itu Bos Napayabo. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya istilah-istilah yang biasa dengar di anak-anak, Bos Napayabo, Bos Napayabo. Jadi saya ambil itu supaya lebih menarik, supaya lebih tertarik lagi orang-orang. Jadi di situ kita akan jual barang-barang daur ulang dari mitra kami yang ada di bank sampah induk Kabupaten Goa. Dari 30 mitra yang bergabung di situ, nanti teman-teman akan bekerja sama dan memanfaatkan apa saja kira-kira bisa teman-teman kelola dari situ. Oke, Ainun, ini kan Bos Napayabo ini salah satu program kerja ya yang ada di Peduli Goa, betul? Apalagi yang ada program kerja yang ada di Peduli Goa? Kalau program kerja setiap Sabtu ada Sabtu ngapain? Sabtu membersihkan di setiap kelurahan. Ya. Ngapain aja? Membersihkan Kak. Ya. Ada juga tanam pohon. Itu kemarin itu. Oke, jadi membersihkan tanam pohon di kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Goa. Nah, ini juga penasaran. Ini teman-teman sifat pergerakannya atau aktivitasnya kemana saja? Apakah di Kabupaten Goa menyentuh pedalamannya juga atau di daerah-daerah yang padat penduduk? Kalau Kabupaten Goa sekarang yang padat penduduk juga. Oke, Pak Ketua, kelihatannya setiap ini sepertinya menarik ini. Ini apa saja yang dilakukan sebenarnya? Jadi kan di setiap Sabtu semua SKPD itu turun untuk membersihkan.
Jadi saya juga begini kan, saya berpikir, kenapa mereka teman-teman ini yang belum sadar tentang kebersihan, melihat SKPD turun membersihkan, mereka tidak turun begitu. Iya, rata-rata pegawai-pegawai yang membersihkan, kita masyarakat jarang. Jadi saya mau sadarkan Ki begitu. Iya, jangan Ki cuman pemimpin yang turun membersihkan, kita juga harus sadar seperti itu, karena kalau kita bersama, semangat gotong royong itu akan timbul. Dengan gotong royong, masalah sampah akan teratasi. Begitu, karena kalau kita bersama-sama, mudah Ki. Kalau sendiri pasti capek orang. Lama-lama anunya, terselesainya. Dari partai mana, nomor urut berapa? Luar biasa ini. Saya sangat salut jika bertemu dengan anak muda yang memiliki semangat tinggi untuk melakukan sebuah perubahan atau pergerakan. Seperti teman-teman dari Peduli Goa ini yang sangat semangat untuk menjaga lingkungan. Jadi ayolah saudara, tunggu apa lagi? Pemerintah sudah mendukung, anak-anak muda sudah menginisiasi. Ini sisa partisipasi Anda yang dibutuhkan. Kita tampilkan lagi saudara, ini adalah beberapa kegiatan dari teman-teman Peduli Goa. Ini sedang ngapain? Jadi ini kita memperluas lagi mitra di Bank Sampah Induk Kabupaten Goa. Jadi target kami ada di Kecamatan Sumbawa Peduli, Kak. Jadi semua SD, SMP, SMA wajib menerapkan bank sampah. Ya, karena pendidikan adik-adik sekolah bisa belajar dari situ. Kalau mereka sudah belajar dari sekolah, insya Allah mereka akan menerapkan apa yang didapatkan di sekolah. Seperti itu, Pak. Jadi juga menyentuh sekolah-sekolah ya, sebagai kalangan terdidik. Nah ini teman-teman masih... Ya, jadi ini salah satu program kami juga, Peduli Goa School, di mana di Bank Sampah Induk ada sekitar 10 pemulung kita pekerjakan. Jadi mereka mempunyai anak, biasanya anaknya juga ikut membantu orang tua. Ya, jadi kami mengumpulkan mereka untuk ya kita kasih ilmu lah, Kak. Kan di Peduli Goa banyak anggota yang mempunyai berbagai macam ilmu, jadi kita salurkan kepada adik-adik. Wow, luar biasa saudara. Jadi belum cukup 1 tahun, bahkan baru memasuki usia 6 bulan, teman-teman dari Peduli Goa ini sudah boleh dibilang bergerak dalam kegiatan yang banyak sekali, menyentuh langsung, membersihkan lingkungan dan juga melakukan kegiatan sosial edukasi begitu ya. Nah ini apa ini? Jadi ini hasil karya yang dibuat dari mitra kami yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong, Malino, Kasda. Salah satu pengrajin juga yang ada di atas. Ini terbuat dari tali rafia bekas yang ada di Pasar Malino. Itu tas ya? Tas. Wow, tali rafia bekas. Sampah ini. Sampah, Kak. Wow, nah lihat ini saudara, ini adalah produk nyata yang mereka hasilkan. Bagaimana mereka bisa berhasil melakukan 3 konsep 3R tadi. Betul. Salah satunya adalah recycle, dan seperti itulah produk yang mereka buat begitu. Dan tentu patut kita apresiasi. Ini merupakan sebuah usaha untuk menjaga lingkungan dan juga akhirnya menimbulkan sebuah kreativitas akhirnya yang bisa menjadi membawa manfaat ekonomis kepada masyarakat. Betul. Luar biasa. Nah ini proses pembuatan atau gimana ini? Ini pembuatan kompos bekas. Kompos? Ya, Kak. Oke. Jadi kita tak cuma pergi membersihkan, kita juga memberikan pengalaman dan ilmu untuk para anggota, bagaimana membuat kompos, bagaimana membuat komposter, supaya mereka juga bisa terapkan di kelurahannya. Kan kemarin kita sudah adakan pengkaderan angkatan pertama. Kita panggil semua anak muda yang ada di Kabupaten Goa untuk mewakili kelurahan dan desanya. Kita berikan pelatihan lingkungan hidup untuk sampai di desanya mereka bisa terapkan, termasuk pelatihan desain grafis. Karena kan kalau kita media sosial itu cepat sekali viral, kita harus memanfaatkan juga teknologi supaya ya kita tidak ketinggalan, Kak, seperti itu. Luar biasa ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita nanti di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih bersama teman-teman juga dari kelompok Peduli Goa, sebuah organisasi yang semangat sekali untuk menjaga lingkungan kita semua, khususnya di Kabupaten Goa. Saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini kan teman-teman bergerak atas inisiasi anak muda, tapi sebenarnya dukungan pemerintah itu apa yang teman-teman rasakan? Iya, alhamdulillah semenjak pertama muncul Bapak Humas Kabupaten Goa, Bandul, Ibu Lia di kotaku juga sangat luar biasa, Pak Camat Sumba Opu, Pak Upati terutama. Pak Upati sangat mendukung kami, apapun yang kami lakukan, Pak Upati mendukung itu baik finansial maupun dukungan-dukungan yang lain. Seperti Bapak Dinas Lingkungan Hidup, Pak Abid juga. Ini Pak Abid salah satu bapak yang luar biasa. Oke. Banyak sekali dukungan, Kak. Jadi memang responsnya sangat positif ya, dari lapisan-lapisan yang memang harusnya bekerja bersama, bersinergi, dan akhirnya membuat Kabupaten Goa bisa lebih cantik lagi, begitu. Oke, terakhir silakan sampaikan harapan atau imbauannya. Boleh ajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saya persilakan Ainun dulu, silakan. Kepada masyarakat Kabupaten Goa dan sekitarnya, mari kita jaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak ada tempat sampah, mungkin bawa dulu sampah tak. Oke, betul sekali yang dikatakan Ainun. Kalau misalnya belum menemukan tempat sampah, ada sampah di sekitar kita, pungut dulu, atau misalnya kita habis minum air mineral, simpan saja dulu di tas atau di mana, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang, gitu ya. Oke, Pak Ketua silakan. Iya, terima kasih. Dari saya, teman-teman masyarakat seluruh Kabupaten Goa sudah ditentukan jam buang sampah di kota Sumber itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Mari kita bisa olah sampah sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik itu bisa masuk di bank sampah induk Kabupaten Goa. Terus jangan lupa juga follow IG-nya, IG kami di Peduli Goa. Mari bergabung bersama kami teman-teman. Mari kita tunjukkan bahwa Kabupaten Goa itu terbaik dari kabupaten yang lainnya. Oh, semangatnya luar biasa ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Peduli Goa telah datang berbagi bersama kita dan menginspirasi kita semua bahwasanya memang lingkungan, saudara, sekali lagi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena bukan cuma pemerintah yang tinggal di bumi ini ya, kita semua tinggal bersama-sama di bumi ini. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di pagi ini. Sapa Sulsel, mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.